Halo, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Di sini aku Eglina Medilahak dari kelas DNDA dengan NIM 2602301665. Di sini aku mau menjelaskan mengenai analisis, tantangan, dan solusi pada pekerjaan R&D mekanik. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini aku mahasiswa tingkat akhir program studi Teknik Industri di BINUS University, di mana background aku yaitu Chemical Engineering yang sedang bekerja di PT Kilang Pertamina Internasional. Nah, di sini tujuan aku mempresentasikan materi ini yaitu untuk menjelaskan proses proyek, temuan lapangan, serta solusi yang ditawarkan, dan refleksi pribadi atas pengalaman tersebut. Selanjutnya langsung saja ke pembahasan mengenai latar belakang permasalahan tersebut dengan konteks masalah, yaitu pekerjaan di bidang R&D mekanik menghadapi tantangan kompleks terutama di perusahaan multinasional dengan target inovasi yang ketat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tantangan kompleks itu? Jadi, bagaimana seorang R&D ini melakukan manajemen stres di dunia kerjanya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, dengan faktor-faktor permasalahan yang pertama yaitu tekanan inovasi dan pengembangan produk. Kedua, keterbatasan sumber daya berupa alat, teknologi, dan juga waktu. Dan yang ketiga yaitu pentingnya komunikasi yang efektif antar departemen. Oke, selanjutnya yaitu berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat rumusan masalah, yaitu bagaimana sih tantangan dalam pekerjaan R&D mekanik ini mempengaruhi kinerja dan inovasinya. Dan yang kedua, apa saja solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan pekerjanya. Dengan batasan masalah, yaitu fokus pada aspek teknis, komunikasi lintas departemen, dan juga dukungan sumber daya. Selanjutnya, di sini aku langsung melakukan survei dengan wawancara langsung bersama seorang pekerja di bidang R&D mekanik mengenai manajemen stres. Nah, ditemukan beberapa temuan. Itu yang pertama terkait tekanan dan kompleksitas pekerjaan, di mana seorang R&D mekanik ini harus mampu menghadapi atau mengejar target inovasi yang ketat dengan deadline dan waktu yang mepet. Dan yang kedua yaitu komunikasi antar departemen, di mana seorang R&D mekanik ini sering sekali terjadi miskomunikasi antara tim R&D dan departemen lainnya. Jadi di mana komunikasi ini harus dilakukan secara efektif agar dapat memperlancar proses pengembangan dari pekerjaan R&D mekanik ini. Dan juga yang ketiga, terdapat kendala teknis, misalnya mungkin web error dan desain yang salah. Jadi di mana R&D mekanik ini harus dituntut untuk mencari solusi yang cepat dan inovasi yang tepat. Nah, dari analisa temuan tersebut, perusahaan ini perlu menyediakan pelatihan teknis dan fasilitas penelitian yang lebih memadai untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Oke, setelah dilakukannya site surveys dan ditemukan beberapa temuan, aku mau membahas mengenai solusi yang ditawarkan nih, guna untuk meningkatkan strategi efisiensi kerja. Yang pertama yaitu pelatihan teknis dan manajerial, dengan menyediakan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan keterampilan masing-masing pekerjanya. Yang kedua yaitu dukungan sumber daya, dengan memperbarui peralatan dan teknologi sehingga mampu mendukung proses pekerjaan di bidang R&D. Yang ketiga yaitu peningkatan komunikasi. Jadi dengan membangun sistem komunikasi yang lebih baik antara R&D dengan departemen lainnya. Yang keempat yaitu manajemen beban kerja. Jadi kita harus mampu menyesuaikan target dan tenggat waktunya agar lebih realitas. Dan terakhir yaitu program kesejahteraan karyawan. Jadi di mana perusahaan ini mampu menyediakan layanan konseling dan program kesejahteraan untuk mendukung kesehatan mental masing-masing karyawannya.
Oke, selanjutnya masuk ke pembahasan mengenai refleksi pribadi untuk evaluasi diri, di mana menyadari bahwa pengalaman seorang Erandi mekanik ini selama proyek dituntut untuk mempunyai keterampilan teknis yang tinggi dan kemampuan adaptasi serta pemecahan masalah yang tepat. Dan tantangan yang dihadapi oleh seorang Erandi mekanik ini mendapatkan tekanan dari berbagai macam sudut untuk memenuhi tenggat waktu dan tuntutan inovasi yang terus-menerus, serta keterbatasan sumber daya, seperti alat maupun teknologi. Tetapi dari sisi lain memiliki aspek positif, yaitu menciptakan semangat kolaborasi yang tinggi dalam sebuah tim dan kepuasan pribadi ketika berhasil menemukan solusi inovatif. Dan diperoleh pembelajaran yaitu pentingnya dukungan yang memadai bagi kesejahteraan karyawan agar dapat bekerja secara optimal. Oke, lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, yaitu terdapat beberapa tantangan utama di bidang R&D mekanik, meliputi tekanan kerja yang tinggi, keterbatasan sumber daya, dan kebutuhan akan komunikasi lintas departemen yang lebih efektif. Yang kedua, yaitu meskipun terdapat beberapa tantangan, lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi dan inovasi ini mampu memberikan dampak atau aspek yang positif. Selanjutnya yaitu terdapat saran. Untuk yang pertama yaitu pelatihan teknis dan manajerial, guna untuk meningkatkan kompetensi masing-masing pekerjanya. Yang kedua yaitu dukungan sumber daya, dengan menyediakan peralatan dan teknologi yang terbaru. Yang ketiga yaitu peningkatan komunikasi, dengan membangun sistem komunikasi yang lebih baik atau lebih efektif antar departemen. Yang keempat yaitu manajemen beban kerja, di mana dapat menyesuaikan target dengan deadline agar lebih realistis. Dan yang terakhir yaitu program kesejahteraan karyawan. Jadi perusahaan mampu menyediakan dukungan teknis dan psikologis guna untuk mendukung kesehatan mental masing-masing karyawannya. Jadi cukup sekian presentasi dari aku. Terima kasih.